Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian tetap sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Amin. Nah, sesuai dengan yang Ibu paparkan kemarin, bahwa hari ini materi kita adalah membahas tentang getaran. Materi babnya, judulnya getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, kita pengen tahu apa aja sih kompetensi intinya. Kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Ini kognitifnya. Nah, kalau yang psikomotoriknya mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. KD yang akan kita pelajarin 3.5, memahami konsep getaran, gelombang, bunyi, dan pendengaran, serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar 4.5, melakukan percobaan untuk menyelidiki konsep getaran, gelombang, bunyi, dan pendengaran, serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya antara lain dapat mengidentifikasi getaran pada kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat mengidentifikasi hubungan antara frekuensi dan periode getaran. Dapat mengidentifikasi karakteristik gelombang longitudinal dan transversal. Kemudian mampu mendeskripsikan hubungan antara kecepatan rambat gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang. Selanjutnya, mengidentifikasi konsep hubungan antara getaran dan bunyi. Lalu, mendeskripsikan sifat-sifat bunyi, dapat mengidentifikasi nada, desah, dan dentum, mendeskripsikan gejala resonansi bunyi, dan yang terakhir adalah dapat mengidentifikasi pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Itu tadi indikator pencapaian kompetensi pada materi ini. Selanjutnya, nah, pernah nggak sih kalian itu bermain ayun-ayunan? Pernah dong. Ayun-ayunan itu adalah sebuah permainan yang seringkali ada di taman kanak-kanak. Nah, kalau kita melihat ayunan itu, sebelum kita tarik, posisi ayunan itu masih diam, posisinya seimbang. Tapi ketika ada anak yang naik, kemudian ada satu anak lagi yang menariknya ke belakang, kemudian dilepaskan, maka ayunan itu akan bergoyang, akan berbalik, gerakannya bolak-balik, bolak-balik. Nah, yes, ternyata ayunan itu adalah salah satu contoh benda yang bergetar. Jadi apa sih getaran itu? Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Jadi satu getaran itu adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Nah, contohnya gini. Yang gambar pertama itu adalah getaran pada pegas. Nah, misalkan sebuah pegas dikasih bandul, kemudian dikasih usikan sehingga pegas tersebut bergetar. Nah, satu gentarannya itu adalah
misalkan titik seimbangnya O, kemudian ditarik ke bawah, kemudian dilepaskan, jadi dia akan mengalami gerakan bolak-balik. Nah, satu getaran penuh itu adalah gerakan dari O ke A, ke O, ke B, kembali lagi ke O, itu satu getaran. Nah, kalau contoh gerakan pada bandul, misalkan titik seimbangnya itu di B, kemudian kita menarik sejauh A, kemudian kita lepaskan, sehingga bandul tersebut akan melintasi B dan melintasi C. Jadi satu getarannya kalau dimulai dari A ya A, B, C, B, dan kembali ke A. Nah, kalau setengah getaran itu bagaimana? Setengah getaran itu adalah dari A ke B ke C. Atau dari C ke B ke A. Itu setengah getaran. Nah, kalau seperempat getaran itu seperti apa? Seperempat getaran itu dimulai dari, misalkan dari A ke B, B ke C, itu seperempat juga. Atau sebaliknya, C ke B, atau B ke A, itu seperempat getaran. Paham ya anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian paham apa definisi getaran dan juga dapat menjelaskan kalau benda ini melakukan satu getaran itu berarti dari titik mana ke titik mana sih? Nah, itu jawabannya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Semoga kalian paham ya, Nak. Nah, sekarang karena benda itu melakukan getaran itu lebih dari satu kali, maka dari itu kita bisa menghitung frekuensi dan juga periodenya. Nah, bagaimana sih cara menghitung frekuensi getaran? Jadi, frekuensi getaran itu adalah banyaknya getaran yang dihasilkan atau yang terjadi dalam satu sekon. Jadi, frekuensi itu adalah jumlah getaran dibagi waktu yang diperlukan. Jadi, misalkan satu kali bandul itu bergerak 10 getaran. 10. Waktunya berapa? Misalkan 2 sekon. Jadi 10 getaran dibagi 2 sekon. Itu cara mencari frekuensi getaran. Dan satuan frekuensi itu adalah hertz atau Hz. Selanjutnya, selain kita dapat menghitung frekuensi getaran, kita juga dapat menghitung periode getaran. Jadi periode getaran itu apa sih? Ternyata periode getaran itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk benda itu menghasilkan satu kali getaran. Itu namanya periode. Nah, periode itu bisa dicari dengan banyaknya waktu dibagi dengan jumlah getaran yang dihasilkan. Jadi T sama dengan T kecil dibagi N. Nah, atau kebalikannya dari frekuensi, sehingga rumus periode itu bisa menjadi T sama dengan 1 per F, atau 1 per frekuensi. Satuan periode sama dengan satu satuan waktu, yaitu sekon. Nah, dari sini kalian berarti sudah mendapatkan 4 konsep. Yang pertama, kalian tahu definisi getaran benda. Yang kedua, dapat mendefinisikan sebuah benda melakukan satu kali getaran itu dari titik mana saja. Kemudian yang ketiga, mampu memahami apa itu frekuensi getaran. Dan yang keempat adalah dapat memahami apa itu periode getaran. Semoga dari penjelasan singkat Ibu, kalian bisa memahami hal-hal tersebut. Nah, setelah itu kalian boleh mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu kirim linknya di Classroom. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Semoga kalian tetap semangat belajar. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.